Mungkin ini menjadi pertanyaan banyak muridin, salikin, muhibin, bagaimana supaya menjadi wali. Tentu, wali di sini maksudnya adalah wali dalam perspektif tasawuf, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada jalan tarik yang cepat dan efisien untuk menjadi wali? Sebelum kita cari tahu jawabannya harus diklarifikasi terlebih dahulu. Jika dikatakan, tidak perlu kepingin jadi wali. Riyadoh, zikir, ibadah itu harus ikhlas untuk Allah, ini maksudnya himbauan bagi yang ingin jadi wali yang identik dengan karomah-karomah. Untuk menjadi wali sebenarnya itu hak mutlak Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang kita bisa ditargetkan, namun, bagaimana mungkin seorang hamba tidak ingin menjadi kekasih Tuhan, bahkan seburuk apapun keadaan hamba tersebut. Dalam banyak kisah, ternyata banyak orang yang mencapai derajat yang begitu agung di sisi Allah tanpa susah payah. Mungkin bisa dikatakan itulah bentuk Faidur Rahman, limpahan Tuhan. Cerita-cerita tersebut jika diceritakan kepada para salik boleh jadi membuat mereka cemburu. Karena mungkin ada salik atau murid yang sudah lama riyadoh tapi tak kunjung menjadi wali. Cerita-cerita tersebut bukan untuk melemahkan semangat para salikin, tetapi untuk mempertegas bahwa jalan atau jalur menjadi wali itu sangat beragam dan unik. Menukil penyataan Syekh Dr. Muhammad Idris Al-Fasih Hafizahullah, Turuk Ilallah bi, ada di Al-Anfas, jalan menuju Allah itu banyaknya sejumlah jiwa yang diciptakan Allah. Dengan banyaknya jalur menjadi wali, maka boleh jadi ada yang menjadi wali lewat jalur ilmu, ada pula jalur kaya, jalur miskin, jalur ibadah mahdah, jalur senantiasa membahagiakan istri, jalur pejabat, jalur pedagang bahkan jalur preman dan jalur lainnya. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Tawabin menceritakan seorang preman yang menjadi wali, dialah Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Basri. Malik bin Dinar bertaubat dan menjadi ahli ibadah hanya karena mimpi dan seterusnya ia dikenal sebagai wali. Bukankah hanya karena ibadah dan memberi minum seekor anjing seorang ahli maksiat diampuni seluruh dosanya dan menjadi ahli surga? Begitulah hadis sahih mengisahkan. Secara syariat, yang paling utama menjadi imam itu yang paling akro afkoh, tetapi menjadi kekasih Allah tidak serumit itu, karena seorang wali tidak wajib fasih, apalagi harus hafal kitab ini dan itu, bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri tidak fasih, Nabi Harun justru lebih fasih, tetapi Nabi Harun menjadi nabi kurang lebihnya karena doa Musa yang kurang fasih tersebut. Dengan memahami ragamnya jalur ini, kita akan menikmati tugas yang diberikan Allah kepada kita di dunia. Ada yang tugasnya menjadi pedagang sayur, dari sebelum subuh hingga siang harus berjualan, alih-alih mau wiridan hingga syuruk, yang wajib saja tidak bisa lama-lama, tetapi mungkin jalur kewalian yang ia dapatkan berasal dari jualannya itu sendiri. Tetapi paling tidak ada rumus umum yang harus diamalkan, yaitu menjadikan setiap tugas dan tempat kita berada sebagai media untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukankah Nabi Yunus alaihissalam mencapai futuhnya di dasar samudera, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ujung ufuk yang maha tinggi? Tetapi makam tempat Nabi Yunus berada sama-sama mengantarkannya mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Begitulah cara unik Allah menghamparkan beragam jalan untuk menjadi kekasihnya. Lalu apa ciri-ciri seseorang adalah waliullah? Jangan salah menilai untuk mengetahui ciri-ciri wali Allah, jangan hanya melihat seseorang mempunyai kelebihan atau kebisaan yang di luar nalar lalu dianggap seorang wali Allah. Adapun ciri-ciri wali Allah yang benar telah Allah Ta'ala kabarkan sendiri dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, juga telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam sunnah-sunnahnya yang agung. Sehingga sudah selayaknya dan semestinya kaum muslimin mencoba untuk mempelajari ciri-ciri wali Allah Ta'ala dari dua sumber petunjuk yang meluruskan ini. Untuk menjadi wali Allah, seseorang itu haruslah mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu. Ayat ini menerangkan bahwasannya syarat pertama seorang itu untuk bisa menjadi walinya Allah adalah ia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah lah cinta Allah Ta'ala dapat ia miliki.
Adapun ciri berikutnya terdapat dalam surat Al-Maidah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Kemudian wali-wali Allah itu juga memiliki ciri berikut, yakni disebutkan dalam Quran yang mulia yang artinya, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada pula dia bersedih hati." Yaitu, orang perang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, maka dapat kita jumpai dengan terang bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lemah lembut kepada sesama mukmin, namun tegas lagi keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut terhadap celaan si pencela, tidak ada rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah Ta'ala, dan yang selalu menjaga keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulasan ini yang dihimpun dari berbagai sumber. Huwallahu a'lam bishawab.